Jadi sebenarnya basis data operasional ini maksudnya pada transaksional ya, seperti perhatikan atau contohnya seperti penegakan dalam sistem perbankan pribadi dan medical system dalam sistem perbankan pribadi, dan juga dengan kematangan teknologi database management atau DBMS, transaksi akan selalu menjadi konsistensi, akurat, dan kebenaran dalam database. Oke, basis data operasional juga dikenal sebagai basis data transaksional, tapi kita akan menggunakan istilah basis data operasional. Jadi kesimpulannya teman-teman, basis data operasional ini diperlukan untuk setiap hari untuk mendukung operasional bisnis kita, seperti halnya dengan operasi pembayaran di supermarket ya. Oke, untuk database operasional tidak hanya digunakan untuk transaksi dan query, tetapi juga merupakan sumber informasi utama untuk pelaporan yang juga merupakan pusat dan operasi bisnis. Di sini ada desain yang terstruktur ya untuk database operasional ya, seperti diagram entity relationship. Nanti untuk contohnya kita kasih ya. Dan juga basis data operasional berfokus pada agresif, peringkasan, dan lain-lain, cocok untuk pengambilan keputusan meskipun ada fungsi dan tampilan agregat dalam RPDMS-nya, dan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien, prakomputasi agresi, ringkasan, dan lain-lain menjadi tujuan utamanya. Sayangnya ini bukanlah fungsi utama dari database operasional, karena itu kita membutuhkan pergudangan data untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi basis data operasional saja tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan pergudangan data juga untuk memenuhi pada kebutuhan dari operasi bisnis ya dan lain-lainnya. Nah, jadi ini kita masuk ke apa itu data warehouse. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau belum tahu ya. Jadi data warehouse itu adalah repository atau koleksi atau kumpulan dari sumber daya yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi dari sebuah data organisasi yang tersimpan secara elektronis. Oke, data warehouse juga didesain untuk memfasilitasi laporan dan analisis data dalam bentuk analisis data untuk menjadi bentuk informasi yang bernilai lebih. Atau secara sederhana, data warehouse dapat disebut sebagai koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks. Oke, data warehouse juga berfokus pada penyimpanan data, di mana sumber data utama akan dibersihkan, ditransformasikan, lalu dikatalogkan, hingga bisa digunakan oleh manajer dan profesional lain. Oke, jadi ini ada data warehouse ya. Jadi semua data lain, project data, human resource, budget and procurement, program management, executive management, semuanya data ini dikumpul menjadi di pergudangan data atau data warehouse. Setelah itu akan kembali ke executive manager, program manager, administrasi staff, field staff, dan public information sebagai informasi ya. Oke, untuk pemanfaatan data warehouse itu menggunakan data mining, OLAP, dan DSS atau Design Support System. Namun, metode untuk mendapatkan dan menganalisa data berupa proses ekstrak, transform, dan load data, serta manajemen data dictionary masih termasuk pokok bahasan utama sebagai komponen sistem data warehouse. Oke, ini ada sejarah dari data warehouse itu sendiri. Jadi awal mulanya data warehouse itu berangkat dari tahun 1980-an, di mana peneliti IBM atau yang bernama Barry Devlin dan Paul Murphy mengembangkan bisnis data warehouse. Oke, jadi sebenarnya data warehouse ini bertujuan untuk menyediakan model arsitektur untuk perubahan data dari sistem operasional menuju sistem DSS. Nih, ada sejarahnya. Jadi yang pertama itu pada tahun 1960 ya, General Mills dan Dartmouth College mengembangkan istilah dimension and weight. Dan pada tahun 1970 dikembangkan lagi ya oleh
Nielsen dan IRI menyediakan dimensional data mart untuk penjualan retail, dan untuk 1983 ada Teradata, itu memperkenalkan sistem database yang khusus untuk DSS, dan pada tahun 1984 Barry Duflin dan Forman mempublikasikan artikel An Architecture for Business and Information System, ini yang memperkenalkan istilah business data warehouse. Ini sejarahnya ya teman-teman untuk pergudangan data. Oke, jadi pergudangan data ini teman-teman sangat baik ya untuk mendapatkan data atau fakta yang dirangkum. Ini memberikan kemampuan untuk melakukan drill down dan roll up di sepanjang dimensi. Fakta penjualan juga sebenarnya merupakan agregat yang telah dihitung sebelumnya untuk mendukung analisis data yang efisien. Jadi data warehouse pada dasarnya produk untuk mengubah tampilan database operasional menjadi tampilan multidimensi atau tampilan multidimensi database itu adalah gudang data atau data warehouse ya teman-teman. Jadi ini bagaimana cara membangun dan menggunakan data warehouse ya. Ada dua bagian penting. Yang pertama itu sebuah data dibuat dengan mentransformasikan database operasional ke gudang data. Transformasi ini mencakup serangkaian langkah manipulasi data seperti mengekstraksi, membersihkan, menggabungkan, meringkas, mengubah, menambahkan, dan lain-lain yang semuanya disebut dengan ekstrak transformasi atau ETL. Oke, ini jadi data warehouse sendiri dikombinasikan dengan business intelligence ya, dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seperti menentukan trend history, prediksi kesempatan di masa datang, mengukur performance. Jadi sebenarnya kita bisa memprediksi data-data apa saja yang misalnya untuk perusahaan ya, misalnya produk-produk apa saja yang akan diprediksi untuk yang paling laku nantinya gitu, atau menentukan trend history dan mengukur performance kita ya teman-teman. Oke, ada transaksi, ada piramida ya. Jadi teman-teman yang pertama itu yang paling bawah ada transaksi processing system. Untuk ini ya, ini bisnis ini ya, transaksi processing system. Yang kedua ada untuk hierarki ini ada manajemen information system, decision support system, dan executive information system. Ini ada pekerja, manajer ya, senior manager, dan eksekutif. Untuk hierarki tertingginya ada eksekutif. Ini untuk pemanfaatan datanya, data history untuk suatu organisasi menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan data. Ya, untuk pergudangan data ini ya teman-teman, pemanfaatan data itu data history, berarti data-data yang lama-lama itu atau data-data yang sudah digunakan itu sangat penting ya untuk mengambilkan keputusan yang akan datang. Jadi misalnya teman-teman ingin memprediksi penjualan atau apa ya, berarti untuk proses penjualan atau data-data penjualan yang lalu atau data-data penjualan yang lama itu sangat penting ya untuk proses prediksi, untuk prosesnya untuk mengambil keputusan yang akan datang nantinya. Oke, ini agak organisasi besar terkadang punya banyak sumber data dalam berbagai sistem informasional ya.
dan adanya sistem operasional yang banyak tersebut adalah untuk menjaga performa kecepatan transaksi. Dan untuk kebutuhan pelaporan dan analisis data akan sangat menyulitkan jika harus menulis satu persatu sistem operasional. Nah, jadi teman-teman ini semua merupakan alasan kenapa harus adanya pergudangan data ya. Jadi untuk yang pertama untuk memanfaatkan data itu sendiri teman-teman untuk mengambil keputusan nantinya, dan karena banyaknya data yang ada di organisasi besar, jadi harus adanya sistem operasional yang sangat berperan nantinya, dan juga sistem operasional ini harus menjaga performa kecepatan transaksi ya, karena jika sistem operasional yang lambat maka kecepatan transaksinya itu mungkin juga akan lambat ya teman-teman, dan itu akan mempengaruhi kita juga ya. Dan juga ini kebutuhan pelaporan dan analisis data nih. Untuk laporan analisis data kan jika harus menelusuri satu persatu dalam sistem tersebut itu sangat lama ya teman-teman. Jadi dengan adanya gudang data ini harapannya bahwa kebutuhan pelaporan dan analisis data itu akan mudah untuk ditelusuri secara sistem operasional secara mudah dan bisa kita cari secepat mungkin. Nih, untuk mengatasi masalah tersebut harus dirancang suatu sistem yang punya kemampuan untuk mengambil data dari semua sistem operasional yang ada dan desain untuk kebutuhan pelaporan dan analisis. Untuk itulah data warehouse dibuat. Jadi semua permasalahan yang tadi teman-teman ya, yang ini dari pemanfaatan data, dari sumber data yang banyak, dari performa kecepatan transaksional, dan juga pelaporan dan analisis data yang masih harus ditelusuri satu persatu dari sistem profesional itu, maka dapat diselesaikan dengan pergudangan data ini teman-teman. Jadi pergudangan data ini merupakan salah satu solusi dari permasalahan ini. Data warehouse juga merupakan suatu lingkungan yang terancam sebagaimana data warehouse is the heart of the environment and is the foundation of all business processing. Jadi untuk semua permasalahan ini, maka solusinya itu pembuatan data warehouse. Jadi data warehouse itu sangat penting ya teman-teman untuk pemanfaatan data, untuk sumber data, dan juga untuk performa kecepatan transaksi, dan untuk jadi kita nggak repot gitu mencari satu persatu atau menelusuri satu persatu untuk laporan dan analisis data dalam sistem operasional kita. Oke, di sini jika dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasanya data warehouse merupakan sebuah database yang didesain khusus untuk laporan dan analisis masa datang yang akan digunakan untuk proses pendukung pengambilan keputusan. Dan juga data warehouse diambil dari data di berbagai macam sistem proses dengan terlebih dahulu diselaraskan dengan sesuai kebutuhan, dan setelah data masuk ke data warehouse maka data tidak dapat diupdate dan dihapus, sehingga di sini terlihat manfaat dari data sehingga penyimpanan data ada historinya teman-teman. Oke, ini membuat gudang data yang pertama itu ada database ya, karena database data transaksi operasional saja tidak cukup, maka kita akan mentransfer ke data warehouse, karena data warehouse tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya data warehouse sendiri itu dapat memanfaatkan data dan juga untuk menyimpan banyak sumber data di dalam sistem operasional, dan juga performa kecepatan transaksi yang lebih cepat, dan juga untuk kita dapat menelusuri atau mencari tanpa mencari satu persatu untuk kebutuhan pelaporan dan analisis data kita sendiri teman-teman. Jadi dari database kita transfer ke data warehouse. Oke, di sini ada. Jadi setelah gudang datanya dibuat ya, setelah adanya gudang data maka langkah selanjutnya itu kita menggunakan gudang data tersebut ya. Jadi data warehouse, penggunaan dari data warehouse berarti mengekstrak data warehouse untuk analisis data lebih lanjut. Query untuk menganalisis data dari gudang data adalah alat SQL atau alat yang bisa menggunakan SQL. Mungkin teman-teman udah tahu ya SQL ya.
Oke, setelah itu singkatnya data warehouse adalah kumpulan tabel, OLAP melakukan query pada tabel dan hasilnya juga dalam format tabel. Mungkin ini contoh penggunaan contoh OLAP ya untuk mendapatkan total penjualan sepatu dan jeans pada tahun 2019 dan 2020 di Australia. Tapi OLAP ini akan kita bahas pada pertemuan sesuai dengan kontrak kuliah tadi, pertemuan ke 11 ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Ardika ya teman-teman. Ini aja semua pengantarnya aja ya. Nah ini contoh penggunaan OLAP ya, contoh penggunaan OLAP untuk mendapatkan total penjualan sepatu dan jeans pada tahun 2019 dan 2020 di Australia. Oke, OLAP ini menggunakan grup by group yang tidak mendapatkan total penjualan seperti yang ditemukan dalam clause aware, tapi juga subtotal masing-masing serta total keseluruhan. Jadi ini ada tahun, produknya, dan total penjualannya teman-teman. Jadi untuk OLAP ini akan dijelaskan pada pertemuan ke-11 ya nanti. Jadi penggunaan Green Data sendiri hanya berisi data yang memenuhi query SQL dan tidak ada performatan data yang rumit ya. Oke, nanti kita bahas soalnya pada pertemuan 11 ya untuk lebih jelas. Oke, ini ada karakteristik data warehouse. Yang pertama ini subject oriented, yaitu data di dalam data warehouse didapat dari data yang ada di sistem operasional. Kedua, ada pada sistem operasional tersebut dapat diambil berdasarkan aplikasi kejadian-kejadian yang ada. Dan sedangkan pada data warehouse, data-data yang berdasarkan aplikasi kejadian tersebut dirubah menjadi data yang berdasarkan pada subjek terlibat pada kejadian-kejadian tersebut. Jadi data yang kita ambil atau data yang kita simpan pada warehouse itu dapat dari data yang dari sistem operasional itu teman-teman. Dan untuk sistem operasional tersebut, data yang diambil itu berdasarkan aplikasi dari kejadian-kejadian yang telah ada atau yang sudah terjadi ya. Yang kedua ada integrate. Data yang tersebar di banyak sistem operasional terkadang tidak beragam. Baik itu penamaan file, nilai dari sebuah file, atau tipe data yang berbeda-beda untuk suatu hal yang sama. Sebagai contohnya di sini, suatu sistem operasional mendefinisikan isi dari file jenis kelamin adalah pria atau wanita, sedangkan pada sistem operasional lain file tersebut diisi dengan laki-laki. Hal seperti itulah yang harus dijelaskan agar data di dalam warehouse seragam sehingga proses analisis dapat dilakukan. Oke, karakteristik data warehouse yang ketiga adalah non-volatil. Dikarenakan data yang ada dikarenakan data di warehouse adalah data yang historis untuk kebutuhan masa mendatang, maka data yang ada di tersebut bersifat non-volatil, atau dengan kata lain sekali data masuk maka data yang telah masuk tersebut tidak dapat diupdate dan dihapus. Jadi ini teman-teman ya, jadi karakteristik
Yang ketiga dari data warehouse, bahwasanya data yang kita masukkan di pergudangan data atau data warehouse ini itu menggunakan data history ya teman-teman, yang akan digunakan untuk kebutuhan masa datang yang akan datang. Jadi jika data ini sudah dimasukkan, maka data tersebut tidak dapat diupdate dan dihapus karena ini merupakan data history ya, jadi nggak bisa diganti-ganti lagi. Walaupun mahal dalam pembuatannya, namun untuk kebutuhan pelaporan analisis data dapat menghemat biaya dan waktu. Nah, jadi walaupun pembuatannya mahal ya, tapi untuk kebutuhan pelaporan dan analisisnya dapat menghemat biaya. Jadi kita nggak perlu tuh nyari satu persatu atau menelusuri data satu persatu. Dengan data warehouse ini, data pergunaan data ini, dengan cepat kita dapat membuat pelaporan dan menganalisis data secara cepat, dan juga kita tidak perlu untuk menelusuri satu persatu, dan juga data disimpan dalam sumber yang besar. Jadi jika data-data teman-teman banyak itu nggak perlu lagi ya, nggak perlu khawatir lagi karena pergudangan data ini bisa mencakup semua data-data besar kita. Oke, yang keempat ada time variant. Setiap data yang masuk ke data warehouse dicatat berbagai waktunya, mulai dari kapan data itu masuk, kapan sebuah transaksi terjadi, dan kapan terjadinya perubahan. Selain itu, terkadang untuk menjaga performa, tabel-tabel fisik yang ada di data warehouse dapat dikelompokkan berdasarkan sesuai kebutuhan analisis. Dan dengan adanya pencatatan dengan format tersebut akan sangat membantu dalam kegiatan analisis data history. Oke, jadi teman-teman, karakteristik yang pertama, yang keempat dari data warehouse sendiri adalah time variant. Jadi di mana data tersebut dicatat ya sesuai dengan waktu, kapan masuknya, kapan transaksinya, dan kapan terjadinya perubahan. Dan semua ini untuk sangat membantu ya. Jadi semua kapan data itu masuk, kapan data transaksi terjadi, dan kapan terjadinya perubahan, itu semua untuk membantu kegiatan analisis data history. Karena kan pergudangan data ini kan menggunakan data history ya, atau data-data yang sudah ada untuk mengambil keputusan nantinya. Jadi data warehouse ini, tabel-tabelnya itu dikelompokkan berdasarkan waktu sesuai kebutuhan analisis dari kita nantinya. Oke, untuk gambaran besar, proses transformasi dari database berguna ke data warehouse adalah bagian kecil dari gambaran besar di mana data hasil berubah menjadi informasi yang berguna dan bermakna dalam organisasi, dan database dalam gambaran besar memiliki peran tertentu dalam pekerjaan data. Oke, jadi sebenarnya proses transformasi dari database operasional, dari database biasa itu ke data warehouse atau pergudangan data ya teman-teman. Jadi ini dimana transformasi ini akan mendapatkan informasi atau menjadi informasi yang berguna nantinya dan dapat digunakan dalam organisasi maupun perusahaan-perusahaan besar itu ya teman-teman. Jadi ini sangat memiliki peran besar ya, di data warehouse ini sangat memiliki peran besar untuk semua organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan nantinya teman-teman. Oke, ini ada jadi ini ada gambaran besarnya. Jadi ada operational database atau database operasional itu kan masih sangat ini ya. Jadi kita transformasikan ke data warehouse atau pergudangan data, dimana data-data dari operational database tersebut kita transformasi atau kita pindahkan ke data warehouse dengan memuat data yang banyak, data yang banyak, kemudian juga untuk dimudahkan untuk dalam proses pencarian atau pembuatan atau analisis datanya nantinya teman-teman, transformasi dengan data warehouse. Setelah itu kita akan masuk ke proses lab, dan ini terus masuk ke
dapat digunakan dalam business intelligence. Setelah itu maka masuk ke proses data analysis, maka akan dihasilnya analisis data nantinya. Oke, ini blended data engine. Oke, atau data engine atau mesin data ya adalah perangkat lunak proses data yang menghasilkan laporan, model keputusan, model pembelajaran mesin lain, bahkan ada sumber data termasuk data operasional, data warehouse, dan data tempat atau data lake dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari materi yang udah kita bahas ya teman-teman, jadi sebenarnya pergudangan data itu dapat digunakan untuk mengatasi atau permasalahan atau solusi dari permasalahan dari pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di masa datang ya, dan juga untuk karena kan banyaknya sumber data ya di dalam sistem operasional, maka untuk menampung data ya, dan juga data warehouse ini untuk menjaga performa kecepatan dari transaksi kita, dan juga data warehouse ini dapat membantu kita untuk menelusuri dapat membantu kita tanpa harus menelusuri satu persatu dari sistem operasional untuk melakukan pelaporan dan analisis data. Mungkin untuk Olaf dan materi-materi selanjutnya akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya ya, sesuai dengan kontrak kerja kita tadi, bahwasanya jadwal perkuliahannya, topik bahasannya di sini juga sudah ada. Untuk Olaf itu di pertemuan 11 ya teman-teman, jadi nanti kita bahas lebih lanjut pada pertemuan ke-11. Ini materi ini cuman pengantar aja untuk teman-teman agar lebih paham mengapa kita butuh, kenapa kita butuh dan apa manfaatnya gudang data dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya gudang data, apa tujuan terbentuknya gudang data, atau kenapa sih teman-teman harus belajar gudang data gitu. Jadi semua ini hanya pengantarnya saja. Jadi sebenarnya untuk materi lebih lanjut, untuk materi selanjutnya akan kita bahas pada minggu depan, yaitu topik bahasanya untuk minggu depan yaitu desain konseptual gudang data. Ada desain logikal, ada desain fisikal, dan proses detailnya, dan metadata dalam gudang data, pengolahan data dan olah, spesifik kebutuhan dalam gudang data, implementasi pengembangan gudang data, dan uji coba dan prinsip perancang gudang data. Oke teman-teman, mungkin dari materi tadi ada yang ditanyakan? Ya, Khairunisa. Baik Bu, izin bertanya. Berarti ini nanti kita itu pakai star schema atau snowflake schema Bu, atau dua-duanya, dan kapan sebaiknya itu kita pakai star, kapan pakai snowflake? Sebenarnya untuk star schema dan snowflake schema nanti akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan ya, desain konseptual ya. Jadi kemungkinan kita pakai dua-duanya ya, Khairunisa. Tapi untuk pembahasan lebih lanjutnya kita minggu depan ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke.
Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sudah bisa akses ininya semua ya, classroomnya semua ya? Oke, untuk data warehouse ya, data warehouse sendiri itu data center itu benar merupakan data penyimpanan datanya mungkin dari ini ya prosesnya ya mungkin ya atau infrastrukturnya mungkin berbeda ya, sedikit berbeda ya. Nanti karena materinya masih belum terlalu banyak ya, jadi nanti mungkin dijelaskan di minggu selanjutnya ya teman-teman. Soalnya materinya cuma pengantar saja ya hari ini. Jadi mungkin minggu selanjutnya kita akan buat materi yang lebih menjelaskan mengenai apa itu data warehouse penggunaannya dan untuk star skema tadi yang ditanyakan oleh Hermes juga. Oke, kita pertemuan hari ini sampai jam 9.10 ya. Mungkin ada beberapa menit lagi atau mau ada yang didiskusikan atau mau ada yang dibahas mengenai kontrak tadi mungkin teman-teman atau mengenai perkuliahan minggu depan atau apa. Iya boleh dari Izin Ibu, nanti PPT yang tadi udah dijelasin boleh di-share ke Classroom nggak Bu? boleh nanti saya share ya di Classroom ya. Terima kasih Ibu. Oke. Ya Fadil. Izin Ibu, untuk kontrak kuliah nanti Ibu membagikan ke Classroom atau? Ya mungkin kontrak kuliah akan dibagikan di Classroom juga ya. Ya biar teman-teman juga paham mengenai kontrak kuliahnya.
Ini teman-teman udah ada di Lampung semua atau masih ada? Ini semuanya daerah Lampung semua ya? Atau ada yang dari daerah lain juga? Ada yang dari di luar. Tapi udah di Lampung sekarang. Izin bertanya, Bu. Untuk praktikumnya itu dimulai dari minggu kelima ya. Praktikum pertama itu minggu kelima, kedua minggu ke-6, ketiga minggu ke-7. Setelah itu ke minggu ke-8 kan UTS. Setelah itu untuk praktikum keempat yaitu minggu ke-9, praktikum kelima minggu ke-10, dan praktikum ke-6 minggu 11. Dan kita ada ini ya, ada praktikum dan tugas besar juga. Jadi ada 7 praktikum dan 3 praktikum tugas besar teman-teman. Tapi nanti akan diinfoin lebih lanjut mengenai praktikum dan tugas besarnya. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Ibu, maaf untuk absen hari ini bagaimana ya?
Maaf Bu, belum di on. Oh iya, maaf ya. Jadi sebenarnya nanti ada di sini ada untuk teman-teman yang hadir nanti ada filenya gitu. Kayak kalau di Google Meet itu ada apa? Kayak seberapa lama teman-teman hadir gitu. Apa sih namanya? Kayak absen gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngisi absen, saya udah sediain juga nih. Ntar saya bagi di chat ya. Oke, saya Oke, coba teman-teman akses untuk apa saya. Udah bisa akses semua? Ibu maaf mau tanya lagi, ini untuk bukti hadir yang foto selfie ini maksudnya selfie screenshot dari laptopnya atau selfie dari handphone tapi dengan backgroundnya laptop Bu? Oke, foto dari handphone tapi backgroundnya laptop aja. Sebenarnya udah bisa akses kan ya? Oke, pengisian lisennya kita tunggu sampai jam 9.10 lebih gitu kita tutup ya. Jangan lewat 10 deh, lewat 7 aja, 7 atau 8.
Oke, sudah ada 14 orang ya udah ngisi absennya. Oke, mungkin teman-teman udah ngisi semua ya. Oke, udah 25. Ini harusnya 29 ya. Tapi yang hadir di sini kayaknya 28 deh. Oke, mungkin karena sudah jam 9:09 ya, kan kita pertemuan hari ini dari jam 7.30 sampai jam 9:10. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan selamat menjalankan perkuliahan lagi. Oke. Oke, saya tutup teman-teman ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa di perkuliahan minggu selanjutnya.